Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membawakan tema Circular Motion and Gravity atau lebih dikenal dengan gerak melingkar dan juga gravitasi pada materi dari mata kuliah Fisika Mekanika dan juga Panas. Nah, dari sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Nah, yang pertama ada Ahmad Naufal Andifa, kemudian yang kedua ada Aulia Rahman, yang ketiga ada Jundi Haidar Prayudi, yang keempat ada saya sendiri yaitu Muhammad Najamuddin, kemudian yang terakhir ada Musa Anaki. Jadi pada materi kali ini saya akan mendefinisikan terlebih dahulu apa sih gerak melingkar dan juga gaya gravitasi itu. Nah, baik, gaya melingkar adalah gerakan suatu benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran dan mengelilingi titik pusat tetap. Kemudian gravitasi yaitu gaya tarik-menarik yang dimana dimiliki oleh seluruh benda yang memiliki massa atau energi ke arah satu sama lainnya. Nah, gerak melingkar dan gravitasi adalah dua konsep yang terlihat sederhana, namun menjelaskan banyak sekali gerak, mulai dari mobil di tikungan sampai dengan planet yang mengelilingi matahari. Nah, selanjutnya kita fokus nih satu-satu. Apa sih gerak melingkar dan juga apa yang sebenarnya terjadi di sini? Nah, ketika sebuah benda bergerak mengelilingi lintasan lingkaran, arah kecepatannya akan terus berubah. Meskipun kecepatannya tetap, arah yang berubah itu sudah cukup untuk menyimpulkan percepatan. Jadi, benda itu dipaksa untuk mengarah ke pusat lingkaran dan percepatan ini disebut sebagai percepatan sentripetal. Nah, rumusnya dapat dilihat di sini ya, yaitu A sama dengan V kuadrat dibagi R dan juga A sama dengan W kuadrat dikali R. Dan juga semakin cepat objek itu bergerak atau semakin kecil lintasannya, semakin besar dorongan ke pusat yang diperlukan. Nah, itu bisa dilihat ya visualisasi juga yang ada di kanan. Nah, selanjutnya yaitu gaya sentripetal. Jadi, gerak melingkar itu hanya terjadi kalau ada gaya yang menjaga si benda ini tetap pada lintasannya. Nah, ini yang disebut dengan gaya sentripetal itu. Kemudian, gaya ini tidak selalu gaya baru dan ia bisa saja disediakan oleh hal-hal lainnya. Nah, contohnya di sini ada tegangan tali. Contohnya itu batu yang diputar dengan tali. Kemudian yang kedua ada gaya gesek. Nah, contohnya itu ban mobil yang ada di tikungan. Kemudian di sini ada gaya normal yaitu roller coaster looping contohnya. Kemudian ada yang keempat yaitu gaya gravitasi yang terdapat pada orbital planet dan juga gaya-gaya lainnya yang dimana rumusnya dapat kita lihat di sini di atas kepalanya Isaac Newton. Kebetulan ada F sama dengan ma dan juga F sama dengan m dikali v kuadrat dibagi r. Nah, untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada teman-teman saya. Oleh karena itu, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naufal Anifa. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang penerapan jalan tol miring. Jalan tol dibuat miring untuk alasan keamanan dan kenyamanan, seperti mengimbangi gaya sentrifugal saat menikung agar kendaraan tidak terdorong keluar jalur, mengurangi risiko kecelakaan dengan mencegah kendaraan bergerak terlalu cepat di jalan lurus yang panjang, serta menyesuaikan dengan kontur alam yang seringkali lebih efisien daripada membangun jalan lurus. Selain itu, kemiringan tikungan juga berfungsi menambah gaya sentripetal untuk menjaga kendaraan tetap stabil di jalurnya. Terlihat pada gambar sebelah kiri, dapat ditarik rumus pada sumbu Y yaitu Fn dikali cos theta dikurang massa kali gravitasi sama dengan 0. Lalu kita dapat memindahkan ruas sehingga rumusnya menjadi Fn sama dengan massa kali gravitasi per cos theta. Lalu pada sumbu X ditemukan rumus Fn kali sin theta sama dengan mv kuadrat per r. Lalu dari Fn sebelumnya kita substitusikan menjadi mg per cos theta kali sin theta sama dengan mv kuadrat per r. Lalu karena kedua ruas memiliki massa yang sama, kita coret sehingga sin theta per cos theta sama dengan tan theta. Sehingga rumus dapat diubah menjadi V sama dengan akar R kali gravitasi kali tan theta. Selanjutnya, gerak melingkar berubah beraturan. Tidak semua gerak melingkar punya kecepatan konstan.
Pada gerak melingkar tidak beraturan ada dua jenis percepatan, yaitu satu sentripetal, yaitu perubahan arah, dua tangensial, yaitu perubahan besar kecepatan. Gabungan keduanya menghasilkan percepatan total dengan rumus AR atau percepatan radial sama dengan V kuadrat per R, dan A tan atau percepatan tangensial sama dengan delta V per delta T. Lalu digabungkan A sama dengan akar A kuadrat tangensial ditambah A kuadrat radial. Gravitasi Newton, gaya mengikat alam semesta. Newton menyadari bahwa gaya membuat apel jatuh adalah gaya yang sama yang menjaga bulan tetap pada orbitnya. Setiap benda di alam semesta saling tarik-menarik dan besar tarikannya tergantung pada massa dan jaraknya. Sehingga rumusnya adalah F sama dengan G dikali M1 kali M2 per R kuadrat. Sehingga semakin besar massa, semakin kuat tarikannya. Semakin dekat jaraknya, gaya meningkat sangat cepat. Dengan satu hukum ini, Newton menjelaskan gerak benda di bumi dan gerak planet di langit. Gravitasi ternyata adalah lem yang mengikat seluruh alam semesta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita membahas pertanyaan yang mungkin sering terlintas. Kenapa sih nilai percepatan graviti itu 9,8 meter per sekon kuadrat? Nah, ini ada hubungannya dengan turunan dari rumus gravitasi. Nah, pertama-tama ada data astronomi yang perlu kita ketahui lebih dulu, yaitu ada G itu konstanta gravitasi universal. Nah, habis itu ada massa bumi MB dan jari-jari bumi RB. Nah, kenapa sih kita harus pakai jari-jari bumi? Soalnya jarak dalam R yang dihitung itu adalah jarak ke pusat massa. Nah, pusat massa bumi kan berarti di inti bumi. Nah, berarti berarti kan kita harus memperhitungkan jari-jari dari bumi itu kan. Nah, jadi itulah kenapa kita butuh jari dari bumi. Oke. Selanjutnya kita dapat melihat dari yang paling kiri dulu. Di situ ada rumus gaya F sama dengan M kali A. Nah, karena kita membicarakan gravitasi, jadi kita sebut saja F-nya ini gaya gravitasi, F gravitasi sama dengan M kali G. A-nya kita kali dengan G karena kita ingin mencari percepatan gravitasi. Nah, selanjutnya kita bergeser ke kanan. Di situ ada rumus gravitasi. F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat. Nah, kita ganti seperti tadi, yang F-nya dengan gaya gravitasi, F gravitasi, R-nya dengan jari-jari dari bumi. Lalu massa satunya dengan massa dari bumi. Nah, bagaimana dengan M yang satunya lagi? M yang satunya lagi itu nanti akan digunakan untuk massa dari benda. Oke, selanjutnya kedua rumus tersebut kita gabungkan. F gravitasi di rumus yang kiri, F gravitasi juga ada di rumus yang kanan. Nah, kita substitusikan saja. Jadi M kali G sama dengan G kali MB kali M per R kuadrat B. Nah, M sama M kan sama tuh, bisa dicoret dan begitulah hasilnya. Seperti yang terlihat pada gambar. Lalu kita substitusikan saja dengan data-data astronomi yang telah kita ketahui. Halo, editor di sini. Sebelum masuk ke slide ini, teman saya ingin menjelaskan lebih dalam ya bagaimana satelit melayang lewat gambar di papan tulis. Terima kasih. Selanjutnya kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok satelit nggak jatuh ke bumi padahal kan ada gaya gravitasi dari bumi. Nah, sebelumnya ada yang harus kita ketahui dulu, yaitu hukum 1 Newton. Nah, di hukum 1 Newton itu disebutkan bahwa jika suatu benda awalnya bergerak, lalu benda tersebut tidak mendapat
gangguan gaya apapun dari luar, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan konstan dengan arah yang tetap. Nah, kita juga perlu memahami yang namanya penjumlahan vektor. Oke, sekarang saya akan menjelaskan. Kita bayangkan ada satelit atau boleh juga asteroid, tapi di sini saya akan menggunakan satelit. Andaikan ada sebuah satelit yang bergerak secara horizontal. Nah, satelit ini awalnya dari jauh tuh udah ngegas, tapi habis itu gasnya dimatiin, jadi kecepatannya konstan di ruang angkasa karena nggak ada gaya apapun yang mengganggunya. Nah, setelah lama berjalan dengan kecepatan konstan tanpa diganggu apapun, sampailah si satelit ini ke orbit, ke wilayah yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Nah, si satelit ini begitu mendekat ke bumi, dia merasakan adanya gaya gravitasi dari bumi. Nah, andaikan kita modelkan dalam model vektor, ini yang seharusnya dilalui oleh satelit jika tidak ada gaya lain, dia akan berjalan lurus. Tapi karena ada gaya gravitasi yang menarik dia ke bawah, maka yang terjadi adalah si satelit akan bergerak menyerong sesuai dengan penjumlahan vektor. Seperti itu gambarannya. Dan menyerongnya ini tuh terjadi terus tiap waktu dalam waktu yang singkat. Misalkan udah sampai sini, nyerong lagi, jadi di sini terus lama-lama jadilah gerakan melingkar. Nah, kita udah tahu kenapa satelit gak jatuh ke bumi. Sekarang muncul pertanyaan lagi. Berapa sih kecepatan si satelit ini biar gak jatuh ke bumi? Nah, kita dapat mencari dengan menurunkan persamaan dari gravitasi. Ada dua persamaan yang kita gunakan, yaitu yang F sama dengan M kali A dan F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat. Nah, kita dapat mulai dari yang paling kanan dulu, F sama dengan M kali A. A juga diketahui bahwa A sama dengan V kuadrat per R. Jadi A bisa diganti dengan V kuadrat per R. Jadi F sama dengan M kali V kuadrat per R. Selanjutnya kita bisa melihat ke persamaan yang di kiri. Jadi M1 kita ganti dengan M satelit, massa dari satelit, dan M2 kita ganti dengan ME, massa dari si bumi, dibagi dengan R kuadrat. Nah, F sama F bisa kita substitusikan. Jadi kita masukkan saja G sama G M satelit kali M bumi per R kuadrat sama dengan M satelit V kuadrat per R. Nah, habis itu tinggal kita pindahkan semua variabel selain V, lalu kita akar kedua ruas, maka jadilah rumus V sama dengan akar G kali M bumi per R. Selanjutnya, saya akan menjelaskan neraca di lift. Nah, secara fisika, berat yang kita rasakan bukanlah gaya gravitasi sebenarnya, tapi gaya normal, gaya yang diberikan lantai atau neraca kepada tubuh kita. Karena itu, kondisi weightlessness atau tak berbobot terjadi ketika gaya normal sama dengan 0, meskipun gaya gravitasi tetap bekerja. Nah, untuk gambar di sini dan persamaannya, W ini kita anggap sebagai berat terukur. Nah, pada gambar A, lift itu diam. Jadi persamaan yang kita gunakan adalah sigma F sama dengan 0, di mana F yang bekerja adalah W dan M kali G. Nah, karena 0 jadi W min MG karena beda arahnya, lalu MG bisa dipindah ke ruas selanjutnya jadi W sama dengan MG. Nah, di gambar B, lift bergerak ke atas. Nah, karena bergerak ke atas, pergerakan A itu searah dengan pergerakan W. Makanya jadinya W yang kita gunakan itu persamaannya sigma F sama dengan M kali A, dengan A mengarah ke atas. Jadi bisa kita turunkan menjadi W sama dengan M kali G tambah M kali A. Nah, di sini kita andaikan percepatan liftnya itu sama dengan setengah G. Jadinya W sama dengan M kali G tambah M setengah G. Jumlahkan saja dan hasilnya sama dengan 3/2 M kali G. Nah, selanjutnya ketika liftnya jatuh gitu, talinya putus, berarti kan seluruh liftnya itu jatuh. Liftnya jatuh itu berarti
percepatan berarti percepatan jatuhnya si lift itu sama dengan percepatan dari gravitasi. Jadi A itu sama dengan G dan arahnya itu ke bawah. Nah, makanya hasil kita bisa turunkan menjadi W min mg sama dengan ma. Nah, kita pindahkan mg-nya jadi W sama dengan mg tambah ma. Jadi A-nya sama dengan min G. Karena jadinya mg min mg, berarti W sama dengan 0. Izin masuk, saya Musa Anaki dengan 3 digit NIM terakhir 021 akan melanjutkan penjelasan di slide berikutnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler. Nah, jadi ceritanya Kepler ingin mencoba memahami bagaimana planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Dari data yang sangat teliti, ia akhirnya menemukan bahwa gerak planet ternyata mengikuti pola yang indah dan konsisten. Dari situ, dia mengeluarkan hukum-hukum. Ada 3 hukumnya. Nah, hukum yang pertama, ia menyadari bahwa orbit planet tidak bulat sempurna, tapi berbentuk elips. Kadang planet berada lebih dekat, kadang planet berada lebih jauh dari matahari. Ini menjelaskan mengapa kecepatannya selalu berubah. Kedua, Kepler melihat bahwa ketika planet berada dekat dari matahari, ia bergerak lebih cepat. Dan saat planet lebih jauh dari matahari, ia bergerak makin lambat. Namun, tetap ada keteraturan di sini, yaitu dalam waktu yang sama, garis dari matahari ke planet selalu menyapu luas yang sama. Alam seperti menjaga keseimbangan geraknya. Nah, di hukum yang ketiga, Kepler menemukan hubungan yang menghubungkan seluruh sistem tata surya, yaitu semakin jauh sebuah planet dari matahari, maka semakin lama ia menyelesaikan satu putaran, dan hubungan itu sangatlah rapi. Matematisnya bisa ditulis begini, T kuadrat berbanding lurus dengan R pangkat 3. Nah, selanjutnya adalah apa hubungan hukum Kepler dengan hukum gravitasi Newton. Nah, di slide sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh teman saya ya, tentang kecepatan satelit yang mengorbit. Kata kuncinya di orbit. Kecepatan satelit yang mengorbit, kecepatan horizontalnya itu ini, akar GM per R. Nah, di sisi lain kita tahu kalau rumus kecepatan itu kan sama aja kayak jarak dibagi waktu. Dengan asumsi jaraknya ini adalah keliling lingkaran ya, bentuknya kan mirip-mirip sama elips. Berarti rumusnya keliling lingkaran kan 2πr. Jaraknya per waktu, periode, buat menentuin satu putaran, T. Nah, kita tinggal samain deh kecepatan yang ada di kecepatan horizontal gravitasi Newton, akar GM per R, sama dengan 2πr per T, kecepatan jarak per waktu itu. Nah, tinggal kita pindah ruas, sat-sat, kita dapat dari rumus-rumus yang digabungin ini, bahwa ternyata T kuadrat itu beneran berbanding lurus loh sama R pangkat 3 jarak dari suatu planet ke matahari saat mengorbit. Nah, tandanya apa? Tandanya yaitu ternyata hukum gravitasi Newton ini sesuai sama hukum ketiga si Kepler. Padahal itu timeline-nya jauh berbeda, tapi ternyata bisa dibuktikan bahwa itu benar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Ulia Rahman. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari materi sebelumnya yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya. Baiklah, pada slide kali ini itu membahas kenapa bulan terbit lebih lambat setiap hari. Jadi bulan itu tidak diam. Bulan itu terus bergerak mengelilingi bumi dalam waktu sekitar 27,3 hari. Karena itu, setiap hari bulan bergeser sekitar 13 derajat di orbitnya. Ketika bumi berotasi sekali dalam 24 jam, arah pandang kita ke bulan itu tidak lagi sama seperti hari sebelumnya. Untuk melihat bulan muncul di posisi yang sama, bumi harus berputar sedikit lebih lama untuk mengejar posisi bulan yang sudah maju. Akibatnya, bulan selalu terbit sekitar 50-60 menit lebih lambat di setiap harinya. Inilah mengapa waktu terbit bulan terus berubah sepanjang bulan, mengikuti tarian orbitnya di sekitar bumi. Oke, lanjut untuk slide berikutnya. Itu ada 4 gaya fundamental alam. Jadi alam ini itu bekerja cuma pakai 4 gaya doang. Dan semua kejadian fisika yang kita lihat itu asalnya dari kombinasi 4 gaya ini. Yang pertama itu ada gaya elektromagnetik,
Gaya yang bekerja pada partikel bermuatan, hampir semua gaya sehari-hari seperti gesekan, tegangan, gaya normal, bahkan kemampuan kita menyentuh benda berasal dari interaksi elektromagnetik atom. Yang kedua itu ada gaya nuklir kuat, gaya yang mengikat proton dan neutron di inti atom. Tanpa gaya ini, atom tidak akan stabil dan materi seperti yang kita kenal tidak akan ada. Yang ketiga itu ada gaya gravitasi, gaya yang menarik semua benda bermassa. Ia membentuk orbit planet, membuat kita tetap menempel di bumi dan mengatur struktur besar di alam. Dan gaya yang keempat sekaligus gaya yang terakhir yaitu gaya nuklir lemah, gaya yang menyebabkan peluruhan radioaktif dan proses-proses penting di dalam bintang termasuk matahari kita. Jadi misalnya kalau gaya nuklir kuat hilang, inti atom langsung hancur dan materi nggak bisa terbentuk. Lalu kalau gaya elektromagnetik hilang, kita nggak bisa menyentuh apapun karena atom tidak bisa saling tolak-menolak. Lalu kalau tanpa gaya gravitasi, kita semua bakal melayang dan planet ini tidak bisa memiliki orbit. Yang terakhir, kalau gaya nuklir lemah itu terlalu lemah, peluruhan radioaktif dan reaksi di dalam bintang hampir tidak berjalan sehingga akibatnya matahari tidak bisa bersinar dengan stabil. Oke, pada slide berikutnya itu ada kata-kata dari Isaac Newton, yaitu gravity explain the motion of planets, but it cannot explain who set the planet in motion. Isaac Newton. Jadi artinya itu gaya gravitasi memang menjelaskan bagaimana planet-planet bergerak, tetapi ia tidak menjelaskan siapa yang membuat planet-planet itu bergerak sejak awal. Ya, kita ibaratkan planet itu seperti mainan fidget spinner gitu. Gravitasi menjelaskan kenapa spinner itu tetap berputar dengan cara tertentu. Tapi gravitasi nggak menjelaskan siapa yang pertama kali memutar spinner itu. Makanya Newton bilang gravitasi itu hebat. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang memulai semuanya. Lalu untuk slide berikutnya adalah terima kasih. Dan demikian pemaparan sekaligus penjelasan materi, circular motion, dan gravity atau gerak melingkar dan gravitasi dari kelompok 5 kelas A Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Terima kasih sudah menonton dan semoga apa yang kami paparkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para penonton. Terima kasih.